Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog, kita akan hadirkan dulu kepada Anda pemirsa ini mengenai rangkuman aktivitas dari para peserta Pilkada Jakarta 2024. Yang pertama kami hadirkan bakal calon wakil gubernur Jakarta sekaligus ketua Majelis Pertimbangan Partai WKS Suswono berkeliling ke sejumlah kantor DPC PKS di Jakarta. Salah satu yang dikunjungi adalah kantor DPC PKS Kerabat Jati, Jakarta Timur. Pendamping bakal calon gubernur Ridwan Kamil itu bertemu dengan para relawan dan juga kader partai. Ya, selanjutnya bakal calon gubernur Jakarta PDI Perjuangan Pramono Anung turut hadir dalam agenda pelantikan pejabat negara baru di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta. Mas Pram, begitu dia akrab disapa, menjelaskan sudah mengajukan surat pengunduran diri dari posisinya sebagai Menteri Sekretaris Kabinet di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pramono Anung juga datang ke deklarasi rumah bersama Pramono Rano. Sementara untuk selanjutnya bakal calon wakil gubernur Jakarta dari jalur independen Kun Wardana bertemu dengan pendukungnya dari Koalisi Independen se-Jakarta Barat di posko pemenangannya di Jalan Raya Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kun Wardana ini menyampaikan beberapa hal yang selama ini menjadi masalah di Jakarta seperti banjir, kemudian pendidikan hingga sampah. Kami hadirkan pemirsa informasi mengenai rangkuman aktivitas peserta Pilkada Jawa Tengah. Ya, bakal calon gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa dan juga bakal calon wakilnya yaitu Hendar Priadi menghadiri rapat kerja cabang khusus PDI Perjuangan Kabupaten Klaten. Usai mengikuti rapat kerja, Andika kemudian mengungkapkan rencana mereka untuk menemui sejumlah mantan gubernur Jawa Tengah. Nah, Andika berharap nih ia bisa mendapatkan masukan untuk memajukan Jawa Tengah jika terpilih nantinya. Sementara itu bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi belusukan ke Desa Cemecen, Kecamatan Manis Renggo, Kabupaten Klaten. Lutfi berharap pilkada berlangsung sejuk dan juga menyenangkan. Lutfi juga berpesan tidak ada fitnah dan saling hujat. Selain bertemu warga, Ahmad Lutfi juga memborong produk-produk UMKM setempat. Kesempatan biasanya nih kalau didatengin sama Cagup minta diborong. Baik, kita akan lanjutkan pemirsa dialog pada hari ini. Kita juga masih terus berusaha untuk menghubungi karena Bang Herzaki belum merespon. Kita berusaha untuk menghubungi Bang Viva Yoga Mauladi, politisi PAN, untuk mewakili dari kubu Khofifa ya. Tapi kita masih menunggu. Kita ke Mas Eno dulu, Mas Eno. Tadi saya tanyakan, apakah memang ini menjadi salah satu fokus utama meraih suara Nahdliyin di tempat-tempat yang kemudian sebenarnya bukan basisnya PDIP? Ya, pada dasarnya semua basis, semua wilayah akan kami lakukan komunikasi dan sosialisasi pasangan calon. Dan ini tentu saja dipermudah karena memang pilkada serentak ini terjadi juga di kabupaten kota. Sehingga setiap calon kepala daerah yang kami usung itu jika ini kader partai tentu berkewajiban secara moral maupun secara politik untuk ikut serta mengkampanyekan pasangan Bu Risma dan Gus Hans. Dan itu terjadi di semua wilayah. Meskipun di beberapa daerah calon kepala daerahnya, wali kota bupatinya beda partai, beda. Oh iya, artinya bisa jadi memang diusung oleh partai kerjasama politik dengan koalisi lain misalnya. Tetapi kan kalau itu kader kami, yang mana mayoritas di Jawa Timur itu banyak sekali kader-kader PDI Perjuangan yang maju. Maka saat itu kader dia harus mengkampanyekan Bu Risma dan Gus Hans. Saya rasa keseragaman message itu nanti akan tersampaikan pada saat kampanye dimulai. Nah, di Jawa Timur selalu menjadi laboratorium kepemimpinan kami, Mas, sebagai partai. Artinya banyak sekali tokoh-tokoh muda yang muncul di Jawa Timur sebagai calon kepala daerah dan berproses di sana. Ini maju di periode kedua. Katakan di Surabaya ada Mas Eri Cahyadi, lalu ada Gus Yani di Gresik, ada Mas Ipin di Trenggalek, ada Mas Fauzi di Sumeneb.
Mas Dito dan sebagainya, yang ini masih muda-muda dan energik. Buat kami ini jadi satu kekuatan untuk bisa menyampaikan pesan dengan baik. Apalagi nanti rasanya akan ada kejutan di ketua tim pemenangan. Jadi di ketua tim pemenangan kami akan kami pilih sosok yang mampu berkomunikasi dengan baik dan mampu menyasar ke berbagai kalangan. Tapi kan PDI Perjuangan sendiri dalam Pilgub Jawa Timur kan belum pernah leading nih, belum pernah menang. Nah artinya ada yang jadi concern nggak selain dari Arek kan memang wilayah sudah dari PDI Perjuangan kan, battleground yang lainnya? Ya, telatah kebudayaan di Jawa Timur ini kan unik dan masing-masing memang menyimpan kekhasannya sendiri. Baik di Mataraman, di Arek, di Tapal Kuda, di Madura. Tapi kami cukup optimis ya, artinya saat ini pada saat bicara tentang Pilgub, masyarakat Jawa Timur terbukti sudah sangat kritis dan melek literasi politiknya sangat tinggi. Artinya memungkinkan untuk membuka ruang bagi 3 kader perempuan anak bangsa ini untuk maju di satu kontestasi pilkada, menunjukkan bahwa pilkada dan politik di Jawa Timur itu sudah beyond tradisional politik, memberikan kesempatan yang terbuka bagi siapapun tanpa diskriminasi, dan itu artinya memungkinkan bagi kami untuk bicara ke masing-masing penduduk di berbagai telatah kebudayaan ini dengan politik gagasan yang menarik. Kalau sejauh ini kita masih melihat ada suasana bahwa Jawa Timur ini perlu ada suasana baru, Jawa Timur yang lebih bersih, pemerintahnya lebih transparan, lebih mendunia, lebih global, lebih mengutamakan gagasan, lebih bersih dari korupsi. Maka tagline kami adalah Jatim resik-resik Jawa Timur, gitu, bersih-bersih Jawa Timur. Nah, ini isu yang saya rasa sangat mudah untuk diterima dan ditangkap oleh siapapun di Jawa Timur, tidak peduli telatah kebudayaannya. Berarti kalau istilahnya resik-resik, bersih-bersih, berarti masih ada yang kotor begitu ya? Saya coba, sudah tersambung nih ada Bang Viva Yoga Mauladi, politisi PAN untuk mewakili dari kubu Kofifa nih. Bang Viva Yoga, kalau melihat kondisi saat ini di Pilkada Jawa Timur, sebelumnya kan memang petahana ini diunggulkan sekali begitu, tapi kemudian muncul nama Tri Risma hari ini, muncul juga nama Bu Lulu begitu, yang kemudian juga punya basis dari PKB yang menang juga di Jawa Timur di Pileg kemarin. Bagaimana kemudian dari kubu Kofifa ini menanggapi hal tersebut agar kemudian tidak merasa wah sudah santai nih petahana ini gitu loh, sudah punya bekal yang cukup? Bang Viva silakan. Ya tetap dipertahankan siapapun, tetap dipertahankan dan diunggulkan siapapun lawan kompetitornya itu. Karena kami di Kofifa Emil selain petahana juga ada tambahan partai politik pendukung, ada 15 partai politik karena masing-masing partai politik memiliki basis sosial yang menjadi basis suara kami. Tentunya ini menjadi bagian yang sangat penting di dalam proses untuk penambahan nilai elektoral. Jadi kalau kemudian berbicara soal 3 kategori wilayah di Jawa Timur, yaitu Tapal Kuda, Mataraman, dan Arek, seluruhnya sudah kami petakan, sudah kami konsolidasikan seluruh kekuatan partai politik pendukung Kofifa Emil, dan juga kita sudah mulai menghidupkan para relawan-relawan yang dulu menjadi mesin pendulang suara, dan sekarang ditambah lagi dengan relawan-relawan baru yang memiliki nilai akseptabilitas dan memiliki akar di tingkat-tingkat desa. Ini semakin menunjukkan rasa optimisme kami bahwa Pilkada Jawa Timur 2024 ada 3 Serikandi bertempur berlaga di Jawa Timur, tapi bagi kami tetap fokus untuk melakukan proses pemenangan dengan mengambil strategi pemenangan di tiap 3 wilayah itu secara spesifik, dan kita akan mengkonsolidasikan mesin partai sebagai kekuatan yang efektif di dalam mendulang suara di Jawa Timur. Gitu Mas Arif. Iya. Bang Viva, ini kan dalam kondisi ada beberapa wilayah, salah satunya Mataraman ini sangat juga kuat PDI Perjuangan dan juga PKB, artinya suara terpecah. Nah, bagaimana dari pihak Kofifa sendiri, Bang Viva? Iya, Kofifa sendiri kan juga tokoh Nahdlatul Ulama, Ketua Partai NU, dan Mas Emil basisnya juga sebagian besar ada di Mataraman. Jadi buat kami ini menjadi sebuah pertarungan yang
sangat dinamis, dan kita telah memiliki akar-akar historis yang menunjukkan bahwa preferensi pemilih pada pilkada yang lalu masih menjadi tanda kegembiraan buat kami karena mereka tetap setia, tetap loyal untuk memilih Khofifah Emil. Tinggal kita akan melakukan sosialisasi, kita akan mendekatkan kembali suasana kebatinan dengan mereka untuk tidak berpaling ke lain hati, karena proses penggalangan kekuatan bukan hanya dimulai dari ini, tetapi sejak 5 tahun yang lalu petahana ini terus melakukan komunikasi politik, sosialisasi, dan dekat dengan mereka. Dan saya rasa dalam kondisi seperti ini, maka insya Allah Khofifah Emil di 27 November akan menyebut kemenangan, akan mendapatkan mandat dari rakyat, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terpilih kembali menjadi gubernur dan wakil gubernur, yang itu menjadi pilihan rakyat. Karena masyarakat Jawa Timur ini adalah masyarakat yang rasional, masyarakat yang plural, persoalan gender sudah selesai. Sejak zaman Majapahit ada Ratu Tribuana Tunggadewi. Jadi tidak ada laki-laki yang bertarung bukan karena tidak ada yang berani laki-laki di Jawa Timur, tapi ini menunjukkan bahwa keadilan, kesetaraan gender di Jawa Timur itu sudah menjadi bagian yang inherent dengan pandangan masyarakat Jawa Timur. Laki-laki, perempuan di jabatan publik itu tidak ada masalah sosial, tidak ada masalah politik, dan ini menjadi bagian yang menarik, menjadi teladan bagi masyarakat Indonesia bahwa persoalan gender di Jawa Timur itu sudah selesai, dan kita akan isi dengan pertarungan ide, pertarungan gagasan, pertarungan pemikiran untuk kemajuan masyarakat Jawa Timur. Baik, kita sudah tangkap maksudnya. Tadi ada pernyataan menarik juga, bukannya di Jawa Timur tidak ada kurang pemimpin laki-laki, tapi memang kulturnya sekarang sudah bergeser nih. Nah, kalau kita lihat ke Pak Suko Widodo, Pak Suko, kalau kita melihat fenomena ini, kalau kita berbasis ke judul kita nih, Suara Nahdien dan juga Marhen, ini sebenarnya preferensi mereka untuk ke sosok pemimpin itu seperti apa sih? Harus perempuan kah? Harus laki-laki kah? Atau ada lebih condong kemana? Itu mungkin ada preferensi seperti itu? Ya, sekitar 10 tahun lalu masih perdebatan. Gubernur Jawa Timur, mohon izin Khofifah terpilih. Mohon izin Pak Viva juga, Pak Viva, kita mau ke Pak Suko Widodo dulu. Ya, jadi kalau dulu memang ada ya, bahkan ada surat misalnya dari seseorang mengatakan bahwa pemilih perempuan pemimpin perempuan tidak, tapi sekarang gendernya udah cukup lah. Yang jadi soal justru begini, ini kan identik dengan Pilpres ya. Kalau misalnya dulu 01 Pak Anies lewat PKB, sekarang representasinya ada. Kemudian 02 itu dengan Kim bahkan plus. Dan ketiga adalah Pak Ganjar dengan PD. Artinya prototipe itu bisa diturunkan, kalau kita logikanya itu, maka peluangnya Bu Khofifah akan didukung banyak oleh Nahdien. Apalagi kalau misalnya posisi NU dengan Gus Yahya dan Gus Ipul yang berada di pemerintahan. Tapi sekali lagi kan saya mengatakan bahwa di masa silam itu kekuatan, yang masa kedua adalah kecepatan. Sekarang adalah momentum. Nah, peristiwa darurat, demonstrasi dan sebagainya itu setidaknya menyeruak yang kemudian menjadi, saya khususnya anak muda ya, saya lihat di berbagai daerah itu memang tidak terkubukan oleh kelompok-kelompok apakah Nahdien atau Mataraman, tapi sangat cair, dan itu jumlahnya cukup besar ya. Kalau yang di pemilih milenial itu sekitar 21% mungkin, itu angka ya. Nah, sekarang makanya saya sekali lagi tinggal tim suksesnya. Sampai hari ini kita belum menangkap misalnya isu gagasan apa baru Bu Risma misalnya dengan berani mengatakan resik-resik. Nah, kita lihat misalnya yang user grade konten itu cukup besar. Bu Risma itu capai terakhir 4.000 saya sampai semalam. Posisi Bu Khofifah 2.800, Mbak Lulu itu masih 700-an dah. Artinya isu yang diangkat kan dalam komunikasi politik itu apa yang Anda katakan, yang itu menjadi persepsi. Terus cara mengatakan, how to communicate misalnya, itu kan karakter tokoh-tokoh. Jadi
Menurut saya sampai sekarang yang agak masih apa ya belum bisa kita lihat. Tetapi sejauh ini kalau merujuk pada konten analisis media, posisi Bu Khofifah, Bu Risma ini terus bergerak. Dulu memang di bawah, boleh jadi karena beliau memang sangat baru dan selama ini belum punya rekam jejak di Jawa Timur. Kalau Bu Risma sudah pernah ya di wali kota. Ya. Mas Suko, kalau tadi Mas Suko bilang kan tidak terpatok dengan Nahdien ataupun Marhen, tapi lebih kepada untuk milenial ya. Jadi lebih kepada di media sosial, kemudian kontennya, dan tokoh ini akan seberapa besar signifikan mereka terpengaruh dengan tokoh selain dari konten juga? Ya misalnya begini ya, atraktiveness anak muda. Saya sampai tanya, pilih pilkada atau skincare misalnya, itu saya tanya tuh. Itu mayoritas malah skincare, nggak mikir pilkada misalnya. Terus isu-isu yang, jadi sejauh ini isu yang nangkep ya baru posisi PDI udah on the track ketika dia menjadi melawan gitu loh. Nah, terus Bu Khofifah juga cukup bagus ya, terutama di kalangan hampir semua ini ya, misalnya dia keteduhannya, keguyup rukunnya mengandalkan itulah. Kalau Bu Lulu boleh jadi karena masih mengandalkan jaringan tadi seperti kata Mas Zainul, itu juga bagus lah. Tinggal permainan dalam dua bulan ini. Tapi menurut saya permainan di media sosial termasuk televisi ini sangat menentukan karena orang mereka tidak cukup punya waktu untuk berinteraksi masyarakat dengan 31 juta pemilih itu. Ya, baik. Sepertinya kita juga tidak punya cukup waktu nih untuk melanjutkan dialognya karena durasinya sepertinya sudah nipis mepet sekali. Terima kasih ya atas analisanya dan juga pandangannya masing-masing. Terima kasih Mas Seno, terima kasih Kang Zainul, terima kasih Bang Viva Yoga, terima kasih juga Pak Suko Widodo sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.